Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ustazah ini yang pernah terlibat di dalam satu penghujatan terhadap kekristenan. Dan kali ini dia ketemu dengan seorang apologet yang sudah menjadi petarung iman dan membungkam, dan dia kabur, teman-teman. Nah, kali ini kita akan dicerdaskan. Jangan lupa untuk terus menyimak dengan tuntas. Jangan skip, kiranya kita dicerdaskan dan bagikan di media teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari kita simak, ini dia videonya teman-teman. Pelaku perampokan atau perampokan ya, itu kan penjahat, betul? Iya ya, kejahatan ya, betul. Oke, bagaimana dengan otak dan dalangnya? Sama nggak disebut penjahat? Ya sekarang kalau misalnya dia ada Ini loh Mas, jangan jauh-jauh. Mas, otak dan dalangnya ini yang merancang. Paham? Ya sekarang gini, kalau dia 5 orang sekolah yang sama, pendidikan yang sama, terus 4 orang baik, 1 jadi perampok, apa nyalahin gurunya? Kan enggak, Mbak. Loh, saya kan nggak, karena itu kamu nih kok nggak nyambung ke dalil dan ke tema. Ini sama nih, dalil temanya kan pertanyaan. Nah, dasar dari pertanyaan itu mana? Ya ini yang besar. Ya, betul. Jadi kalau direkam, Pak polisinya nanti akan tahu kemana nih. Ya? Terpampang sih itu. Terpampang. Dalilnya jelas, jadi temanya pertanyaan sesuai dalil. Betul, Ibu. Jadi Betul. tema itu tidak ngawur, tema itu ada dasarnya. Karena tema pertanyaan itu ada dasar-dasar di mana nih? Ya, kita juga ngajarin mereka yang otak, maaf ya, yang otak-otak Islam ini yang memang botol dalam beriman ya. Saya seneng kalau direkam. Kalau perlu kalian bikin VT. Nah pertanyaannya kok nggak dibikin VT? Supaya tahu siapa Allahmu. Supaya satu dunia tahu Allahmu yang kalian sembah itu ya, modelnya ya, kelakuannya kayak gimana ini. Ya, lanjut. Ya. Terpampang sudah dalil ya. Saya tadi sudah banyak baca juga dalil ya, yang tidak bisa kalian abaikan. Maka dari itu sesuai dengan Bang Hunter tadi bilang, tinggalkan sesembahan yang seperti ini. Ya, kalau kamu tidak keberatan, buka hatimu kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Begitu ya. Buka hatimu. Nah, karena ini sangat-sangat telak ya. Ini sangat-sangat tidak pantas dijadikan junjungan. Kenapa? Kok mengajarkan yang begini? Belum lagi mengajarkan penggal-penggal segala, perang-perang segala. Nah, gimana ini ya? Jadi, mari teman-teman, kami mengasihi kalian ya. Host, coba, bisa dibukakan ya. Jadi gini host, yang bikin terguncang iman mereka ini di Quran mereka sendiri. Kalau boleh dibukakan ayat Qurannya, Al-Hadid ayat 3 itu. Itu sudah, itu yang bikin ya, mereka terguncang. sudah sering itu Pak. Saya ya, tidak apa-apa. Al-Hadid ya, Al-Hadid ya. 3 itu mereka tidak mau terima juga ini Bang. Jadi gini host, ya. ini host, yang pendukungnya, yang ayat selanjutnya di QS Az-Zukhruf ayat 61. Penjelasannya di situ dari Al-Hadid tadi. Ya, Al-Hadid 3 itu kan bunyinya begini ya. Ya. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha johir, maha batin. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dia ini maha akhir ini siapa, gitu kan? Maha awal siapa? Maha johir ini siapa? Ini sudah berulang kali sebenarnya dibahas ini ya. Mereka tidak terima ini kalau johir ini, ya kan? Coba apa tadi? Jadi begini, Os. Ya. Pertanyaannya setelah baca Al-Hadid ayat 3. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengetahui akhir zaman tersebut? Itu jawabannya ada di QS Az-Zukhruf ayat 61. Iya, Bisa. betul. Ya. Betul. Ini bukan barang baru Bang yang kita bahas. Betul, Berulang kali makanya aku bahas ini. Kalau saya maksudnya teman-teman. begini, Ya gini, Pak Hunter, Bang. Pak Hunter, Inilah maaf. yang membuat mereka Ya. terguncang. Enggak gitu, loh maksud bukan saya. gitu, Pak Hunter. Pak Hunter. bukan. Kalau masalah iman, ya itu kita nggak masuk, ya. Kalau saya sikat ini, saya patahkan doktrin bahwa pengajaran Islam itu benar. Ini saya patahkan dengan ini. Saya patahkan doktrin itu bahwa Islam itu ajaran benar, ajaran baik ini. Ya. Betul. Karena kalau yang kesana Pak boleh, tapi itu khusus orang yang Islam yang kayak yang punya kualitas itu boleh. Jadi tapi ayat iya betul. Silakan lanjut. Kalau umatnya ini Pak, umat itu nggak bisa bawa ini itu, ya.
Kenapa Edis itu selalu membawakan tentang ajaran-ajaran kencing onta diminum, ya? Karena itu yang Menyukai mengena. Itu Pak yang mengena. Karena untuk mengenal sesembahan yang benar itu dari ajarannya Pak. Kalau saya ya, nih Betul itu, seperti pertama itu. kali saya masuk di Bank Christian Apologet ini ya, pertama kali coba apa yang yang saya berikan kepada mereka tentang ajarannya. Ya, jadi begini Bu Aisyah, Iya, kebanyakan teman-teman kita, ada salah satu juga di media sosial TikTok itu, ya mereka mendalami Al-Hadid sama Az-Zukhruf tadi, memang benar ada itu. Makanya iya saya Pak, bilang, Pak, itu kalau ya. Quran, makanya itu kalau iman itu Pak, makanya kan tidak, kalau bicara iman tuh dia merasa mereka juga Tuhan yang benar, merasa perasaan mereka karena itu iman mereka. Itu loh Pak. Itu Oh, satu. iya. Yang kedua begini Ibu Aisyah, kalau mereka belajar sejarah, kata dasar Allah SWT itu, kalau memang mereka berani jujur, pasti Enggak mereka Pak, enggak usah tinggal lari dulu beragama. Pak. Mereka ini tidak pernah Iya. mengenal sejarah, susah Pak. Itu nanti kita bahas itu sama orang yang akademisi. Bang Antar, sorry ya Bang Antar ya. Saya ber-TikTok ini sudah setahun lebih, sudah semua tema aku bahas. Sudah Iya, semua tema aku bahas. Jadi saya juga menganalisa Bang, mana sih yang nendang? Yang nendang itu punya efek ini ya, efek kejut yang lebih luar biasa. Ajaran Bang. Ajaran mana yang bobrok itu yang punya efek kejut yang luar biasa. Kalau kayak tadi Al-Hadid 3 itu mereka udah pasti menolak Isa itu bukan Tuhan. Udah pasti itu. Tapi kalau kita paparkan dari pengajarannya yang berbanding terbalik dengan yang mereka terima selama ini, itu yang punya efek kejut yang luar biasa. Makanya apologet Kristen harus belajar juga. Jangan asal berapologet, jangan asal buka komal, pelajari mana sih yang punya dampak, punya dentuman yang betul-betul wow. Nah itu. Nah, yang saya simak, yang saya analisa selama 1 tahun lebih itu ajaran, Pak. Ajarannya itu yang kontra ya, yang kontra dengan yang mereka terima selama ini kan mereka bilang Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi tadi mana Maha Pemurahnya ketika ditunjukkan ayat ini? Dikatakan demikian kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat, Pak. Pemurah mana? Kita buka lagi, di mana Allah butuh pinjaman, pemurah mana? Gitu loh Bang. Jadi yang berkontra dengan narasi atau dogma atau doktrin yang diajarkan itu yang dentumannya kenceng. Kalau yang Al-Hadid tuh mereka udah apa Bang? Udah ditolak Bang. Nggak mungkin mereka itu Allah yang jadi johir, nggak mungkin. Nggak mungkin Bang. Isa itu nggak mungkin jadi Allah. Gitu loh Bang. Jadi teman-teman Pasti nolak ya? Pasti nolak, pasti. Iya, Tapi masalah kalau gini. iya. Masalahnya itu kan iman mereka. Kita nggak bisa bahas iman karena iman itu mereka paling benar. Nah, sekarang dengan iman yang paling benar itu kita mau buktikan. Itu kan doktrin itu, ya, tentang keimanan mereka. Allahnya paling benar, Muhammad paling benar ajarannya. Nah, itu yang kita mau patahkan, doktrin itu loh, ya, dengan cara ini, ya. Apakah benar Allah dan junjunganmu yang benar itu dengan perlakuannya nih? Apakah ini disebut ajaran benar? Apakah ini Itu disebut- menikahi bocil umur 3 tahun termasuk iman juga ya? Nah, makanya gini Pak, ya kita harus belajar ya teman-teman ya. Tema itu dulu kan memang banyak. Ya makanya ini kita mau ungkapkan satu-satu. Yang didoktrin dengan kebenaran, kebaikan di dalam Islam tuh ya dengan kenyataan yang tertulis sama nggak? Karena mereka ini kan imannya tumbuh sekali lagi ya. Yang saya temukan di TikTok ya. 4 tahun saya di TikTok. Yang saya temukan ya umat Islam ya yang menjadi follower TikTok itu ya imannya tumbuh itu bukan berdasarkan dalil yang tertulis. Imannya tumbuh itu berdasarkan dengerin ceramah. Sayangnya ceramahnya bohong. Ya, sayangnya ceramahnya bohong. Makanya saya buktikan dulu. Saya dulu juga didoktrin bahwa Quran itu isinya ayat-ayat suci dulu. Tapi begitu saya baca artinya, ya nggak suci Pak. Contohnya salah satu ini. Di layar besarnya apa ini masih disebut? Yang Quran itu isinya ayat suci. Sementara sesembahannya otak dan sarang kejahatan. Gimana ini? Ya, jadi yang kita mau patahkan itu doktrin Udahlah, kebohongan. Kaisa Gitu kita bilang gini aja, setiap komal kita punya kita udah punya talenta masing-masing Bang untuk mengapa Bang? Enggak Untuk maksud gini, kasih- buat teman-teman enggak apa-apa. menjelaskan Ini masuk kita teman gini. semuanya mempunyai talenta masing-masing gitu aja. Enggak gini, teman-teman. Ya, teman-teman kita itu ya kalau masuk ke iman itu susah debat kusir. Nah, sekarang dibuktikan dengan pengajarannya, ajaran dan pengajaran mana ya yang baik karena akan menuju ke Tuhan yang benar kan itu. Doktrin Tuhan yang benar itu masing-masing. Tetapi kita buktikan di ruang publik ini. Ya, kalau memang kamu mengimani Tuhan yang benar, kita lihat dari ajarannya, ajaran dan pengajarannya. Salah satunya ini, kalau mereka yakin di doktrin ya tentang iman dan Tuhan yang benar, apakah pantas ini disebut Tuhan yang benar? Ya, jadi otak dan dalam kejahatan. Nah itu kalian pikirkan Islam.
Ya, itu. Halo. Yo. Kaisa, ada tamu tuh, silakan dulu Kaisa. Lanjut, aku masih Oke. sarapan dulu. Ya, Mas DJ, Islam Kristen. Islam. Oke, semoga kondusif ya. Kondusif, Ya, siap. ikutin aturan ya. Yang penting jujur. Karena kalau nggak jujur saya terusin ya. Tapi jangan sampai nanti blunder sendiri. Oke, Mas DJ, Islam sudah berapa lama sampai hari ini? 30 tahun, 40 tahun? Ya lebih dari 40 tahun, Mbak. Oke, 40 tahun menjalani keislaman. Baca Quran dan hadis? Quran ya jarang kali ya. Oke, saya kunci ya. Kalau Quran berarti sesuai kapasitas Anda yang akan saya pertanyakan. Ya. Tapi ingat ya Mas, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau belum pernah baca bilang nggak pernah baca. Jangan belum pernah baca dan baru tahu sekarang terus mau menjelaskan, itu nggak fair ya. Oke Mas, ya. Menurut kamu Mas, kalau ada sekelompok penjahat atau seorang penjahat, contohnya dia merampok atau jambret, pelakunya itu disebut penjahat nggak? Pelaku perampokan itu. Iya, ya penjahat. Oke, bagaimana dengan otak dan dalangnya? Kalau perampok itu kan biasanya banyak Ya, itu, otak dan dalangnya. Kalau dia dilakukan manusia itu kan ya dia bisa masalah ekonomi, masalah Mas pelan-pelan. Saya nggak Ya. tanya ya alasannya. Pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya, pelaku perampokan atau apa? Iya perampokan ya. Itu kan penjahat betul. iya ya kejahatan ya betul. Oke, bagaimana dengan otak dan dalangnya? Sama nggak disebut penjahat? Ya sekarang kalau misalnya dia Ini loh Mas, penjahat jangan itu- jauh-jauh. Mas, otak dan dalangnya ini yang merancang. Paham? Ya sekarang gini, kalau dia 5 orang sekolah yang sama, pendidikan yang sama, terus 4 orang baik, 1 jadi perampok, apa nyalahin gurunya kan enggak, Mbak? Loh, saya kan nggak tanya itu. Kamu nih kok nggak nyambung sih? Nggak dengerin pelan-pelan. Kalau otak kan semua orang punya Teman-teman sebentar, teman-teman ya, biar penonton yang menilai kapasitas dan kualitasnya Islam ya. Kaisa, sebentar Kaisa. Dijelasin Kaisa, maksudnya itu apa? Supaya dia ngerti. Soalnya dia nggak nyambung tadi saya dengar. Silakan Jadi dijelasin. ya. Gimana sih? Yang ngerti lah saya, ada Oke. orang perampok nyalahin otaknya. Orang 5 orang sekolah yang sama, 4-nya baik, 1 jadi Nggak nyambung, nggak perampok. nyambung. Nyalahin otaknya gimana? Yang nyalahin siapa? Teman-teman yang menilai ya kualitasnya Islam. Keras-keras bosku, nanti mualaf. Lanjut. Gimana saya mualaf? Wong ini yang sebelahnya bajingan kok mualaf? Saya aja keluar dari si bajingan ini. Kaisa, dia nggak nyambung loh tadi Kak. Jadi Ya, itulah. otaknya maksudnya itu nggak nyambung dia. Maksudnya dikirain otak dia. Otak itu maksudnya perancang melakukan kejahatan itu maksudnya otak atau Loh, dalang, bukan Iya, saya otaknya kan dia. bilang bagaimana dengan otak dan dalangnya? Dia sendiri nggak tahu otak dan dalang. Iya nggak nyambung dia. Biar teman-teman sendiri yang menilai kualitas Islam. Oke, kasih plus. Halo, selamat pagi. Lagi siang, Islam Kristen. Oke, bisa kondusif. Semoga kamu kondusif dan lancar menjawab seperti typinganmu di bawah ya. Sudah berapa lama Islam sampai hari ini? 40, 50 tahun? 30 tahunan lebih. 30 tahunan lebih. Oke, baca Quran dan hadis? Iya. Iya, yang mana ini? Kamu baca yang mana? Is. Oke, karena kapasitas lo kamu membaca Quran dan hadis ya. Kamu pengikut Muhammad, betul? Iya. Oke, betul tidak ya? Muhammad mengajarkan dan memerintahkan untuk membun-bun. Terhadap orang kafir. Oke, saya ikutin ya. Benar terhadap orang kafir. Kamu baca di mana itu? Bahwa Muhammad memerintahkan membun-bun untuk orang kafir. Silakan. Saya ikutin loh ini. Gimana? Sekali lagi, di mana dalil tertulis bahwa kamu bilang betul bahwa Muhammad memerintahkan membun-bun orang kafir? Sekarang ini ruang publik. Pertanyaannya, di mana dalil tertulis itu? Siap. Ya. Di mana tertulis pernyataan Anda itu sehingga Anda menanyakan seperti itu ke saya? Loh, nanti kamu kan jawab dulu nih. Nanti Gimana juga. dalilnya? Hah? Kamu tahu dari mana itu kok? Muhammad memerintahkan membun-bun orang kafir. Di mana dalilnya?
atas dasar Apa? dasar Anda. Loh, kalau saya ada dasarnya. Lah kamu kan menyangga, kamu Iya. menjawab. Oke, sekarang saya tanya dulu. Di mana dasarnya kamu bilang, "Oh iya betul bahwa Muhammad memerintahkan membunuh orang kafir." Di mana itu? Iya. Di mana dalilnya? Nabi Muhammad Di mana tertulisnya? Enggak usah baca di sini. Di mana? Ini ruang publik. Tertulis di mana itu? Kamu tahu dari mana? Kamu baca di mana? Ayo kita buka. Di mana tertulisnya? 200. Iya, tertulis di mana? Nabi Muhammad Sekali lagi, di mana tertulisnya? Al-Quran ada. Oke, di surat apa ayat berapa? Hah? Ini bukan masjid. Kalau congor duluan nggak usah pakai. Kalau di masjid tuh nggak perlu buat tuh dalil. Pokoknya ngoceh, ngejibris dulu. Surat mana? Di surah mana? Orang kafir. Nggak apa-apa diketawain, ya. Inilah kualitas Islam. Ditanya surat mana? Ini. Oh. Ya, ngotot minta naik, typing di bawah kenceng. Kita buktikan kualitasnya 0. Kualitasnya ya Bu Aisyah. Ya biar penonton yang menilai lah. Saya kan ngikutin. Silakan bernarasi, tapi ingat ya, narasi itu saya minta dasarnya. Karena ini ruang publik, ini bukan masjid. Minta naik lagi si koplak itu nggak ada. Kamu di masjid, kamu khotbah aja di masjid sama pengajian sana, bukan di sini. Di sini harus bawa otak, jangan otaknya ditinggal di bawah, ya. Enggak gini loh, teman-teman. Ya, teman-teman Islam, kamu boleh ikut demo di Monas, ya kamu boleh. Nah, tapi kalau pulang demo, otaknya dibawa, mulutnya dibawa, otaknya nggak dibawa. Ya, Zevanya. Tolong dibantu dulu teman-teman, itu ada kamu. Jevanya Kristen Islam. Selamat pagi, Jevanya. Pagi Bang, Shalom. Bang mau nanya Bang. Ya. Nanya apa? Mau nanya si Muhammad itu pernah homo kan ya Bang? Jangan Bang, jangan terlalu kenceng gitu Bang, jangan Bang. Nanti kita rungkat. Bang. Masih pemanasan pagi-pagi nih. Jangan Bang, jangan. Jangan kenceng-kenceng. Iya, jangan kenceng-kenceng Nanti Bang. nanti kalau ketahuan di dalam kubur kamu nanti dipanggil loh. Jangan kenceng-kenceng, jangan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir. Kalau belum jelas dalilnya jangan dulu ditanya Bang. Tapi kalau bocil 3 tahun Tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ada tadi yang tidak haid, bukan yang belum haid, yang tidak. Jadi dia masih anak kecil, masih bocil-bocil. Oh. Iya. Ya, saya kasih tafsirnya ya. Silakan. Jadi ini saya ambil dari tafsir ini ya. Dari tafsir At-Tabari. Coba terus. Ya. Oh. Dari tafsir At-Tabari jilid 25, kita buka ya, halaman 181. Nih, apa itu masa idah? Kan masa penungguan. Nih. Jadi dikatakan di sini apa? Wahai Rasulullah, ada beberapa wanita yang idahnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu wanita yang sudah tua. Wanita yang sudah tua itu tidak haid lagi. Dan wanita yang masih kecil, itu yang belum haid. Yang masih kecil, serta wanita hamil. Jadi anak kecil boleh digaulin, dinikahin. Ya? Dan perempuan-perempuan tidak haid lagi, dinikahin. Dan antara perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang idahnya, maka masa idahnya ialah mereka adalah 3 bulan. Jadi penungguannya 3 bulan. Ya, setelah manupes. Itu yang manupes ya, masa idahnya setelah 3 bulan manupes boleh dinikahin, digaulin. Dan yang belum haid, yaitu yang masih kecil boleh. Dan itu dilakukan oleh si Bagidin. Bagaimana dia menggauli Aisyah umur 9 tahun. Jadi boleh di Islam menikahi anak di bawah umur itu boleh. Kecil. Bahkan kita lihat lagi ya, di tafsir Qurtubi jilid 18. Nih, ini saya ambil dari tafsir Qurtubi. Dicat host, disimpan host. Jadi kalau nggak ada Bang Titan biar enak. Ya, nanti nih, sudah. Tafsir Qurtubi jilid 18 ya. Kita buka ya, halaman ntar ya.
saya lupa halamannya sebentar, kita lihat dulu halaman Qurtubi 670. Ya. At-Tabari Saya tadi buka 25 ya, 25 ya. At-Tabari tadi. Iya, nanti At-Tabari saya kasih 25. PDF-nya nanti. Ya. Aku punya saya tafsirnya. Punya. Halaman berapa tadi Bang yang Tabari tadi? At-Tabari halaman sebentar ya. Halaman 181 sampai 183. Oke. Kalau di Qurtubi ini aku pakai ini ya. Halaman ini gue bikin, bukan halaman yang bawah. Siap, enggak apa-apa. 670 yang At-Tabari, Qurtubi. Qurtubi 18 halaman di 18. 110. Di 18, iya. Siap. Jadi dikatakan ya, Abu Usman berkata, ketika idah untuk kaum perempuan yang diturunkan dalam surah Al-Baqarah adalah idah untuk wanita yang dicerai suaminya dan wanita yang ditinggal mati suaminya, maka Ubay bin berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa masih ada kaum perempuan nih, masih ada. Tentang mereka tidak disebutkan apapun. Mereka adalah wanita yang masih kecil dan wanita yang tengah hamil, maka turunlah ayat dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi. Jadi boleh untuk dinikahin. Ini ada boleh dinikahin ya untuk wanita yang masih kecil. Jadi begitu. Jadi sangat luar biasa ajaran Muhammad ini. Jadi jadi teman-teman ya, surat At-Talaq ayat 4 itu tentang perceraian atau tentang penantian saat perceraian. Jadi jelas di situ siapa saja yang boleh ditalak, ya kan? Yaitu satu, orang-orang yang sudah menopause, ya, termasuk ya orang-orang yang belum haid atau anak kecil. Berarti sebelum ditalak kan mereka dinikahi dulu. Ya, jadi sebenarnya bukan salahnya Muhammad sih, kalau tapi namanya Muhammad kan junjungan, harusnya dia nggak melakukan, karena Allahnya sendiri yang melegalkan pernikahan untuk anak di bawah umur. Sekali lagi ya, Allah sendiri di sini tertulis jelas melegalkan pernikahan anak di bawah umur. Ya, karena teman-teman Islam ini kaget karena nggak pernah tahu sih ayat-ayat Quran ini. Ya, pertanyaannya kalian pernah baca nggak? Dulu saya kayak kalian, ya, marah. Tapi setelah saya penasaran, saya baca semuanya. Artinya ya, yang artinya bukan yang huruf hijaiyahnya. Saya kaget, kenapa ada ajaran begini dari Allah, ya, melegalkan perceraian anak di bawah umur. Otomatis kan sebelum diceraikan kan, atau sebelum ditalakkan dinikahi dulu itu. Ya, bagaimana saya bisa mengikuti sesembahan, ya, sesembahan yang melegalkan di dalam Qur'annya ayat-ayat ayat perlakuan jahat ini ya. Iya, wanita apa ajarannya, akhlaknya nggak benar gitu loh. Wanita dilecehkan. Jujur ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau jujur ya, yang kepanasan di bawah ini, kalian sudah pernah baca belum nih arti ayat-ayat Quran kan itu? Hah? Kalian nggak mau jujur sama diri sendiri. Makanya berdamailah dengan diri Anda. Dengan berdamai itu dengan jujur. Kalian sudah pernah baca belum ayat Quran artinya? Itu dulu deh. Dan saya yakin begitu kalian baca, Anda pasti sama seperti saya. Saya yakin itu. Ya, saya yakin. Saya dulu juga kayak kalian kok. Nggak pernah tahu artinya. Ya. Apa yang dilakukan Nabi itu menikahi anak kecil karena ya ini, ya. Karena doktrin dari Allah yang tertulis. Itu ada ayat. Atau bagi umatnya menikahi anak kecil itu nggak masalah mungkin bagi mereka, kesenangan mereka mungkin. Jadi apapun yang kita kasih tahu bahwa ajaran akhlaknya nggak benar, bagi mereka itu benar mungkin ya. Bagi mereka itu nggak masalah menikahi anak kecilnya. Enggak, memang sampai saat ini itu di Indonesia aja yang tabu dan memang diikutin, saya puji itu, tapi ditangkap di Indonesia nggak bisa. Tapi di negara Islam apakah masih berlaku? Masih sampai detik ini di negara Islam sampai hari ini umat jenis laki-laki menikahi anak di bawah umur sampai hari ini dilakukan sampai hari ini. Karena apa? Karena itu perintah dari Allahnya boleh. Ya. Kecuali makanya kalau kalian nggak terima memang sakit memang ya teman-teman, tapi perintah dari Allah boleh dan itu dilakukan sampai hari ini di negara-negara Islam karena itu tertulis loh. Makanya kalau hukum dan perintahnya dihapus mungkin nggak ada, tapi nggak bisa dihapus kan. Pertanyaannya, apakah diikuti di negara, coba tolong dibesarkan saya, kita lihat ya buktinya, apakah masih diikuti di negara Arab sampai sekarang. Di Indonesia nggak boleh dimasukin penjara, itu saya puji ya.
Makanya teman-teman Islam ini nggak pernah tahu dasarnya di mana sih Syekh Puji melakukan itu. Dasarnya di mana sih umat Islam sampai hari ini melakukan menikahi anak di bawah umur yang belum menstruasi. Ya, kita lihat apakah masih dilakukan di negara-negara Islam. Ya. Pawana, who dreams of going to school and becoming a teacher, applies makeup. A favorite pastime for little girls, but Pawana knows she is preparing for what awaits her. My father has Ini mau dinikahi anak kecil ini. rice and flour. He has sold me Itu to an berita itu, old man. Afghanistan. The white-bearded man who claims Tuh, 55 si tua bangka datang membawa mahar. Tuh. Inilah ajaran Islam He bought sebenarnya. Pawana for 200,000 Afghanis, Tuh, just over maharnya. $2,000 US. Covered up, Pawana whimpers as her mother holds her. This is your bride. Please take care of her, says Pawana's father. Wah, ini lama-lama Allah bisa Of course I will take care of her. Bapaknya yang menikahkan ya. His large hands grab her small frame. Pawana tries to Ya pull ini away. mirip lah kayak si Muhammad. As he carries her only bag of belongings, Pasti karena uang. again resists. Mereka kan mirip meniru ajaran nabinya yang dilakukan si Muhammad. But iya. it's futile. The fate of this small, helpless child has been sealed. Ya. Ini bukti otentik di negara Islam masih melakukan itu. Ya. Kalian bilang yang si Aditya Botol ini bilang itu penjualan anak. Memang betul itu didapat kan orang Islam itu kan pakai mahar menikahnya baru sah. Cuman Muhammad aja itu yang nggak pakai mahar waktu menikahi anak mantunya itu. Ya. Dilakukan. Di Indonesia itu Syekh Puji tapi ditangkap kan 2 kali. Jadi teman-teman Iya, ya, makanya kalian kaget karena kalian tidak pernah tahu dan membaca dalil yang sesungguhnya. Ya. Kalian baca bahwa Allah SWT itu melegalkan menikahkan anak di bawah umur itu loh, surat At-Talaq ayat 4. Naik kalau bis, kau buktikan. Ya, kalian yang kepanasan ini nggak pernah baca. At-Talaq ayat 4 kan jelas. Itu bab tentang perceraian atau tentang penantian itu. Ya, siapa saja yang boleh diceraikan atau ditalak? Wanita yang sudah menopause, orang tua, termasuk di bawahnya tadi anak yang belum haid, anak kecil. Iya. Nah, kalau misalkan mau ditalak itu berarti sebelumnya dinikahi nggak? Iya, berarti sudah pernah Nah itu kan otak kalian kan nggak nyambung di situ. Itu Quran loh yang ngomong, bukan saya. Ya, Quran yang ngomong, bukan saya itu. Islam jangan naik, tuh kata Aldi Setia. Ya, jangan naik. Kalau naik kamu nanti kayak saya. Bagaimana kalian bisa dibilang Islam sementara ilmu Islam kalian nggak ada? Bagaimana saya harus mengikuti ajaran ini? Saya teruskan, nggak mungkin teman-teman. Itu takut, ada yang takut naik gitu kan? Ya karena Iya, mereka nggak takut pernah dia. baca. Sekarang Mau dengar coba kebenaran. Juni, dalil yang saya tunjukkan tadi, yang dibukakan sama host tadi di dalam Al-Quran, itu Al-Quran itu benar-benar palsu atau beneran itu? Beneran, nggak ada yang palsu, benar sekali. Nah, benar semua. Makanya teman-teman Islam ini yang nggak pernah baca, sayangnya mereka mengimani sesuatu yang nol. Ngakunya Islam tapi tidak ada ilmunya. Iya. Bukan itu Aisyah begini. Tadi kan sudah kamu babakan semua, ada dalil, ada perintah. Yang orang Muslim berat masuk Islam karena perintah itu. Arti perintah itu kan banyak. Nah, begini kan contoh, perintah presiden aja kita lakukan, apalagi perintah itu. Betul. Nah, dalam arti kata yang namanya perintah, begini contoh ya, sedikit aja. Saya kan punya anak 1. Oh, nah, anak saya kan kasih nama A. Tolong belikan saya roti. Pergi anak saya. Ambilkan kunci motor di dekat televisi, diambilkan. Tadi ibumu menyuruh kamu ke sana, laksanakan. Artinya, yang namanya kita mengikuti perintah orang tua secara otomatis pasti kita berpikir, tunggulah nanti kamu akan saya belikan hadiah yang khusus. Nah begitu juga dengan perintah Tuhan. Cuma secara tidak langsung manusia ini tidak mau mengerti. Nah, makanya saya bilang kemarin saya itu percaya sama Tuhan Yesus. Nah, tetapi saya tidak masuk Kristen seperti nama Oji Pak bilang itu kan apa ada kayak gitu kan. Nah begitu Aisyah. Ya jadi begini ya teman-teman ya, sekali lagi ya, kalau kalian benar-benar ngaku Islam ya, coba pakai akal kalian. Cuman ya maaf ya teman-teman, orang Islam ini kan punya otak ngakunya, tapi nggak berakal, kebanyakan begitu ya. Nah kalau kamu memang benar-benar Islam, kamu harus baca dong. Kalian sendiri aja malas, nggak pernah tahu apa yang ada isinya di dalam Quran dan hadis.
Ya, begitu saya baca ya itu salah satunya, itu salah satu, bukan salah 100-nya nanti. Iya, bukan Aisyah, bukan begini kan, bukan berarti kita itu kan kita ini kan masih dalam wilayah Indonesia. Cuma kalau untuk wilayah kamu itu orang bukan Indonesia, mungkin saya itu akan mengeluarkan apa yang saya pengetahuan saya akan saya keluarkan semua. Cuma karena kamu itu kita ini kan masih di wilayah Indonesia, jadi kita itu masih ada Indonesia. Ya, masalahnya begini, kan tadi kan sudah saya bilang orang Islam itu kalau dia memang ada ayat seperti itu, kan dia tadi kan sudah saya jelaskan mengikuti. Nah makanya saya ini detik ini saya percaya sama Yesus itu ada yang saya ikuti. Apa yang saya ikuti? Karena Muhammad. Kalau saya poinnya begini ya teman-teman ya, kenapa saya tidak mengikuti lagi junjungan atau panutan yang namanya Muhammad? Karena alatnya bejat. Nggak pernah saya temukan. Nanti ya. dulu. Sebentar Juni sebentar Juni ya. Karena kita nggak usah muter-muter poinnya saja ya. Karena yang namanya junjungan dan panutan itu kan harus dicontoh sebagai contoh. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa dicontoh dari panutan itu ya? Ya, apakah dia mencontohkan yang baik untuk sesama manusia? Contohnya, apakah Nabi Muhammad sebagai panutan itu dia suka menolong sesama manusia? Ada nggak perbuatan itu? Sekali lagi, sebagai panutan dan junjungan ya yang bernama Nabi Muhammad itu, apakah dia mencontohkan, dia melakukan atau ya menolong sesama manusia? Ada nggak buktinya? Coba tunjukkan ke saya sekarang. Iya, kalau pakai data atau dalil saya nggak bisa karena. Ya nggak ada. Coba, oke, Juni di mute dulu. Coba Arya, coba Arya dibuka. Kita buktikan ya teman-teman ya. Enggak. Arya dibuka mute-nya. Kita tanya sama Arya. Islam Kristen Arya? Islam. Oke ya, saya berharap kamu kondusif, tenang seperti Juni ini ya. Oke, sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya, kamu baca Quran dan hadis? Iya. Oke ya. Oke, kalau kamu baca, kamu pengikut Muhammad kan, betul? Iya betul. Oke, apakah betul Nabi Muhammad sebagai panutan dan junjungan kamu, dia mencontohkan, dia pernah menolong atau membantu sesama manusia? Iya. Contohnya apa? Banyak contohnya. Oh, satu saja, jangan banyak-banyak. Apakah Nabi Muhammad sebagai panutan dan junjungan, dia suka menolong sesama manusia? Jangan di-mute. Kamu tadi bilang banyak, kamu dengar dari mana itu banyak menolong sesama manusia? Kita buktikan ya teman-teman, 170 orang ini. Ya. Sekali lagi Arya kan, dibuka mute-nya. Saya tahu kamu tadi ngetiknya di bawah, waduh nggak karuan ketiknya. Kita buktikan di atas kualitasmu. Silakan, dibuka mute-nya. Sekali, 1, 2, 3, turunkan manusia sampah ini. Kau yang sampah goblok. Mana? Coba, tunjukkan. Saya tunjukkan mau dari hadis atau dari Al-Quran? Intinya tunjukkan ke saya contoh perlakuan Muhammad sebagai junjungan itu suka menolong sesama manusia. Silakan. Kamu bilang banyak kan? Satu saja, silakan. Banyak bro. Satu saja, silakan, jangan banyak-banyak, satu saja. Jangan di mute, jangan malu. Ini kok ini ruang publik. Jadi orang tahu kualitasmu. Jangan banyak-banyak, nanti saya ngentut. Jadi malas berdebat sama yang kayak gini. Satu aja, silakan. Ada nggak? Di mana? Malas berdebat sama wanita di sampah. Ini Juni. Ini buktinya umat-umat Islam itu. Dulu saya kayak begitu. Ya, inilah buktinya umat Islam. Ya, umat Islam itu ilmunya cuman apa? Cuman punya ilmu karena didoktrin ulama. Mengcopy paste ceramah-ceramah ulama dan ustazah yang isinya itu bohong. Ya, saya ikutin. Narasi dia saya ikutin, tapi ingat, terakhir saya minta pertanggungjawaban dasar dari narasi itu. Banyak. Saya nggak butuh banyak, saya butuh satu. Nggak bisa kan? Ada itu kan yang ada cerita, ada juga kan, cuma saya nggak tahu juga kan. Karena orang buta Yahudi, orang buta, cerita orang buta. Nah, ya itu dongeng Pak. Dulu juga dari saya kecil juga disampaikan itu. Itu dongeng dan tidak tertulis. Itu dongeng dari ulama-ulama itu disampaikan, makanya semua umat Islam tidak bisa menunjukkan dalilnya di mana. Kan nggak baca itu hadis, baca itu dalil. Karena saya itu mempelajari ilmu kitab itu pakai akal. Makanya saya itu kenal dengan Yesus itu pakai akal. Nah kan ini contoh. Kenapa Rasul itu dibilang nabi? Nah kenapa Yesus itu dibilang Tuhan? Di situ kan sudah mengatakan bahwa Muhammad itu nabi. Nah sedangkan Yesus itu adalah Tuhan. Ya clear. Dalam masa itu begini. Nggak gini Pak, kita nggak mau bandingkan. Muhammad itu nggak ada bandingannya, bukan bandingannya Yesus Muhammad itu.
Wong bejat kok akhlaknya. Dalil-dalil tadi kan sudah jelas. Jangan dibanding-bandingkan lagi, jangan bawa Yesus ya Pak. Saya minta ya Pak. Ya. Bukan dalil bukan tadi dalam- menunjukkan bahwa kebejatan si Muhammad. Ya, jangan dibawa lagi untuk dibandingkan dengan Yesus. Dengan Paulus saja jauh. Waktu Paulus sudah bertobat ya. Muhammad sama Paulus saja jauh, Pak. Jangan ke Yesus, nggak boleh. Dalil tadi menunjukkan kebejatan seorang junjungan atau panutan kalian sebagai Islam. Ya. Gini aja, Gimana saya kalau- mengejeknya? Naik Gini kalian. aja, Aisyah, gini aja Aisyah. Itu menurut aku yang kamu bicarakan itu, sorry ya, bukan saya itu agak memperdalam ilmunya Islam ya. Gini aja kan. Itu bagi aku yang ngomong kayak gitu sudah lewat bagi aku kan. Cuma saya itu bukan menanggap aja kan gini. Saya mau bertanya aja. Ada nggak tertulis di dalam kitab Injil itu bahwa tanda-tanda kita begini ya. Tanda-tanda Mesias itu akan datang. Lah kan sudah dibuktikan Yesus sudah datang itu lahir ke dunia, Pak. Itu Mesias. Yesus itu jabatannya raja, ya, penguasa, Mesias. Lo gimana sih? Bukan. Yesus maksud itu saya, Mesias, yang kedua Pak. kali. Bu Aisyah, yang kedua kali. Ya kali. belum, Pak. Tunggu kita mau diar semua, Pak. Baru dia datang yang kedua kali. Nah gini Aisyah, begini maksud saya begini. Jangan sampai kita ini modah. Maksud saya itu kita kenali dia itu di mana. Lo kalau saya Gitu. sudah cukup kenal, Pak. Justru orang Islam itu yang harus kita kenalkan. Makanya kedua kali. bagaimana? Sebentar Pak ya. Orang Islam harus baca. Karena apa? Karena perintahnya kan suruh mengimani apa? Taurat dan Injil. Sayangnya ulama-ulama brengsek itu tidak mengamalkan ke jemaahnya. Justru Allah itu menyuruh umat Islam itu mengimani Taurat dan Injil. Iya, saya percaya itu. Tapi ulama-ulama itu malah menutupi. Ya, justru umat Islam itu ya mengikuti perintah ulama bukan perintah Allah. Malah mengimani apa? Kitab-kitab sesudahnya bukan sebelumnya. Di dalam Al-Qur'an perkataan Allah apa? Ya, harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, bukan kitab sesudahnya. Kitab sesudahnya apa? Perkataan ulama, tafsir, buku kuning. Itu kan kitab-kitab sesudahnya. Gimana sih? Iya, ngerti ya. Oh, ulama-ulama itu brengsek semua, ratusan tahun bohong. Yang tidak disuruh sama Allah dikatakan. Kalau kamu ngomong tentang ulama itu memang benar kayak gitu. Makanya saya tuh kalau ngomong tentang ulama itu, kalau mau saya berdiskusi kan mau berdebat, kemungkinan salah satunya bukti. Nah, maksud saya bukti itu ulama itu kan mau menang dia sendiri. Nah, saya juga dengan asumsi saya juga mengabarkan dengan keyakinan saya sendiri. Itu dalam arti Jadi gini kata- ya, jadi gini, kita nggak usah bertele-tele ya. Kita rasakan sendiri. Kita ini umat ulama bukan umatnya Allah. Karena perkataan ulama lebih dilakukan daripada perkataan Allah. Contohnya tadi disuruh beriman kepada Taurat dan Injil, tapi tidak beriman, malah beriman dengan kitab-kitab sesudahnya. Kan benar itu. Kitab karangan ini, kitab karangan itu diimani. Tapi kitab sebelumnya nggak diimani. Injil dan Taurat nggak pernah. Malah ulama-ulama brengsek itu bilang apa? Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan dan dirubah. Itu kan brengsek. Dan itu dipakai sama umat-umat Islam yang botol ini. Tapi nggak salah umatnya sebenarnya. Doktrin ulama yang brengsek itu yang dipakai sama umatnya sampai sekarang. Makanya kalau saya ikuti nggak usah minta buktinya yang asli. Kita ikuti aja. Perkataan siapa itu Injil sudah dirubah dan dipalsukan. Nggak ada yang bisa menunjukkan. Sementara perkataan Allah tertulis jelas. Di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya itu yang tidak pernah disiarkan. Surat Al-Maidah 46. Kamu bilang tadi nggak usah sebut lagi namanya doktrin Tuhan palsu. Ngapain kamu masih nyebut kata-kata kayak gitu? Kan tadi kan kamu bilang perintah mengawili anak kecil tadi kan perintah Tuhan. Ngapain kamu masih sebut-sebut kitab Al-Quran? Nggak usah sebut lagi dong. Tuh ya nggak gitu sih goblok, ya dengerin. Supaya mereka tahu perbandingannya, ya. Kenapa ulama-ulama brengsek ini tidak pernah mensiarkan bahwa perkataan Allah yang tertulis dalam surah Al-Maidah 46 itu, ya. Dengerin, ya. Ini perkataan Allah yang nggak pernah disiarkan ini. Dan umat Islam nggak pernah tahu ini. Di Al-Maidah 46 itu tertulis kata Allah, di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Sama ulama-ulama brengsek itu, ya, ditutupin. Dibuatlah kata-kata yang bohong bahwa di dalam Injil itu ya itu palsu. Ini yang dipakai di otaknya umat Islam. Saya dulu juga begitu.
Al-Maidah 46 ini yang nggak pernah disiarkan. Makanya saya yakin ratusan tahun yang lalu kalau Al-Maidah 46 ini ditunjukkan ke umat Islam, dibacakan ke anak-anak remaja, pemuda, dan pengajian-pengajian, saya yakin umat Islam ini membaca Injil. Karena Allah bilang di dalam itu ada petunjuk dan cahaya. Betul nggak? Coba kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau surah Al-Maidah 46 ini disiarkan dari ratusan tahun yang lalu oleh ulama-ulama ini yang nggak brengsek, sebenarnya nggak brengsek ya. Saya yakin, saya pun dulu pasti sudah membaca Alkitab. Paham? Coba dibukakan host. Al-Maidah 46 supaya Islam ini kan nggak pernah tahu. Host, tuh saya nggak mau teriak-teriak lagi ya, saya lagi serak. Al-Maidah 46. Kita buka ya, Pak Juni juga nggak pernah tahu itu. Semua banyak nggak ada yang tahu. Di dalam Quran itu Allah menuliskan bahwa Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Ini ulama-ulama brengsek zaman dulu ini memang bejat. Dia takut umat Islamnya keluar. Aisyah tolong dibuka lagi yang kamu tadi ada. Ya sebentar ya. Host, monitor nggak host ini? Hostnya nggak berani lagi kuah-kuah kena mendengar yang saya bilang tadi. Host ada berpikir sekarang dia ternyata host atau Bang Titan ini dengar nggak, bantuin dong host. Wah, gue di akun ini nggak bisa open cam, yang satunya ketusuk Allah. Jadi ya teman-teman ya, saya dulu juga nggak tahu Al-Maidah itu. Semua umat Islam rata-rata nggak pernah tahu, apalagi jemaatnya. Ya, pernah nggak sekelas Ustadz Somad? Pernah nggak sekelas siapa namanya Bahasa Lama? Nah, yang terkenal itulah. Pernah nggak membacakan surat Al-Maidah 46? Coba kalian cari jejak digitalnya itu waktu khotbah. Nggak ada. Nggak, itu Aisyah buka aja yang Ya, sebentar, saya nggak bisa. Sebentar ya. Saya lagi serak nih, jangan mancing-mancing teriak-teriak. Enggak, janganlah, kita kan wilayah Indonesia, jangan teriak-teriak yang kurang bagus itu. Hostnya mana nih hostnya? Ada yang kepanasan. Kau babi Aisyah ya. Ya karena kau tidak pernah jadi Islam. Makanya maaf ya, karena kamu masih Islam. Karena kamu tidak pernah membaca dalilmu, itu saya yakin. Nah, karena saya baca artinya saya keluar. Ya, nggak mungkin saya mengikuti ajaran ini. Maaf ya. Kalau kalian terserah. Ya. Ngaku-ngaku Islam tapi nggak tahu isinya di dalam Quran dan hadis. Untuk apa? Dulu saya juga gitu. Tapi ya mungkin saya dipilih ya. Jadi saya penasaran, saya cari tahu artinya itu. Coba naik, kau aja nggak berani naik, nggak punya ilmu. Naik dong. Ya. Kalian kan harus membela iman, bukan membela Tuhan ya. Membela imanmu. Betul nggak Aisyah ini? Kita berargumen di atas dengan dalil. Berani nggak pertanyaannya? Host, tolong dibukakan host. Oh, saya lagi ke kantor. Sebentar dulu Kak Aisyah. Ini saya masih jalan dulu nih. Bentar. Sabar ya teman-teman ya. Ayo, silakan naik ya. Bantah dalil-dalil saya itu dengan dalil kalian. Sekali lagi ya. Umat Islam itu sudah dibodohi oleh ulama ratusan tahun. Ya. Jadi memang yang terbukti kan umat Islam kan melakukan perkataan ulama, bukan perkataan Allah. Ya, disuruh sama Allah suruh mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi sama ulama ya disuruh mengimani kitab-kitab setelahnya. Ya, oke, ingat ya, kalau naik harus kondusif, nggak kesurupan, ya, jujur berdasarkan dalil. Iya, coba Raisi, saya naikkan dulu. Saya nggak mau debat kusir ya. Oke, Raisi. Iya, halo, assalamualaikum. Kamu kondisi untuk semuanya. Saya Islam. Kenapa? Kamu Islam? Saya Muslim, insyaallah. Kamu tahu ini koma Kristen nggak? Ya, sebenarnya saya tadi memantau melihat. Ya, Oke. Sebentar. Perdebatan ini sepertinya panjang kali lebar ya. Oh ya, sebentar ya. Yang penting saya kondusif kamu ya. Saya akan bertanya. Setelah itu kamu boleh bertanya. Siap nggak itu dulu supaya nggak debat kusir. Oke. Silakan. Oke ya. Jadi sebelum saya bertanya pada intinya, sudah berapa lama kamu jadi Islam sampai hari ini? Alhamdulillah saya jadi Islam dari lahir. Sampai hari ini berapa tahun? 20, 30? Sampai hari ini. Saya sudah 45 tahun. Oke. Aduh, dikondisikan dulu berisik di situ. 45 tahun menjadi Islam, betul? Baca Quran dan hadis? Ya. Baca Quran dan hadis? Hah? Saya baca. Baca. Oke. Sesuai kapasitasmu, ya. Saya akan menanyakan sesuai kapasitasmu. Bentar ya.
Kamu pengikut Muhammad, betul? Insya Allah saya selalu ikut Nabi SAW. Oke, kamu baca Quran dan aku hadis. bantu bukain nggak Kaisa? Oke, ya. Betul nggak Nabi Muhammad junjunganmu itu memerintahkan, ada ajaran dan memerintahkan untuk membunuh sesama? Pertama, mungkin saya harus klarifikasi sedikit ya Bu Aisyah. Sekali lagi, pertanyaan saya dijawab. Ya, apakah Ya, kamu ini saya pengikut jawab. Muhammad? Kamu pengikut Muhammad? Betul nggak Nabi Muhammadmu sebagai panutanmu itu memerintahkan di hadisnya bahwa kalian harus membunuh? Begini, makanya saya jawab dulu, Ibu. Jangan dipotong dulu. Ini saya mau jawab ya. Saya jawab ya, Bu. Iya, silakan. Kan harus kondusif ya. Pertama, ketika masalah membunuh itu ada, diperintahkan, siapa yang akan kita bunuh? Kan seperti itu. Pada zaman Rasulullah, yang dibunuh adalah orang-orang yang mengusik Islam, bukan orang-orang yang baik terhadap Islam. Contoh, misalkan, di Mekah, berapa banyak orang Islam pada Pak, saat itu? dalilnya saja Pak, ini bukan masjid, silakan. Apakah ada perintah sekarang dari Ibu- Muhammad untuk membunuh? Silakan. Ini bukan Karena masjid, Ibu ini bukan bicara dalil, pengajian. gini, saya Silakan sekali jawab. lagi. Apakah betul ya ada ajaran untuk membunuh dari Muhammad Rasulmu? Ada ajaran itu, tapi siapa Silakan, yang di mana? Kan seperti itu, ya kan? Pak, sekali lagi ini ranah publik. Ini bukan pengajian yang Betul. tertutup atau Sekarang masjid. gini Bu, begini Bu, ketika ayat turun, Sekali ketika lagi, dalil itu ada nggak perintah itu? Saya katakan ada, tetapi siapa? Ada. Kan gitu loh. Kenapa? Ketika Ibu ngomong ada, tapi kan ada juga ada penjelasannya, bukan berarti Iya, ada, penjelasan semua itu orang Anda sampaikan, itu tertulis di mana? Ada, dan penjelasan ini Anda baca di mana itu? Saya nggak tahu, nggak mau tahu alasannya. Terserah alasannya apa. Yang penting ada di mana. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan ocehanmu itu di sini. Ini ruang publik, ini bukan masjid, ini bukan tempat pengajian. Yang nggak butuh dalil. Silakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, Bukhari berapa? Hadis riwayat Satu-satu kita Bukhari dan kupas. Muslim. Bukhari berapa? Di sini tidak dijelaskan Bukhari, tapi ini ada. Sekali hadis lagi, riwayat Bukhari dan berapa? Muslim. Rasulullah Sekali lagi, Shallallahu Bukhari Alaihi Wasallam berapa? telah bersabda, aku perintahkan Sekali lagi, Bukhari untuk berapa? memerangi manusia Sekali lagi. hingga Ya. Ilmu artikelmu jangan disamakan sama saya. Itu ilmu artikel, tidak ada nomornya. Wah, kena. Memang Islam ini kalau nggak nge-report nggak. Sudah. Gaspol. Oke, ya. Kalian boleh mereport saya nggak apa-apa. Tapi ingat ini sekali lagi ya. Sekali lagi, ini ranah publik. Ini bukan masjid atau tempat pengajian. Nggak butuh dalil kalian ngoceh dari sana dari sini. Itu sah-sah saja. Ingat, ini ruang publik. Ya, saya nggak butuh ocehanmu karena ini bukan masjid. Saya butuh dasar dari narasi kamu. Ya, kalau kamu ngoceh zalonan nggak ada dasarnya untuk apa? Kamu bilang Bukhari banyak. Bukhari berapa? Nggak bisa kan nunjukkan? Berarti saya tahu kamu baca artikel itu. Ya. Ilmu saya yang berdalil, validasi data, kamu baca artikel. Sekali lagi pertanyaan saya, junjunganmu, panutanmu namanya Muhammad itu mengajarkan membunuh nggak? Simpel kok pertanyaan saya. Saya akan bisa buktikan dua sosok dalam Islam, baik Muhammad maupun Allah mengajarkan membunuh. Itu saya bisa tunjukkan itu. Tapi saya mau tahu dulu kualitas kalian. Katanya kalian baca Quran dan hadis, buktikan di atas. Itu Aisyah yang kamu buka tadi, nah dalil itu ya apa yang kamu bilang tadi? Iya, sabar Juni, sabar ya, sabar. Kalau sama saya jangan khawatir. Mulut saya atau congor saya congor berdalil. Jadi kalau ngadepin saya harus pakai dalil, bukan pakai ceramah. Saya ini bukan masjid soalnya. Iya. Saya nggak ada urusan kamu berkata-kata, waduh, mengukir kata-kata dari A sampai Z. Itu bukan urusan saya itu. Urusan saya itu dasar dari narasimu. Itu loh. Ya. Kamu tadi oh ada banyak di Bukhari, di Muslim. Nomor berapa? Nggak bisa nunjukkan nomornya. Ya, saya tanya Nabi Muhammadmu. Sedangkan Allahmu saja mengajarkan untuk membunuh dengan alasan yang benar. Itu Aisyah, karena saya tidak lagi mau, seandainya kan saya itu tidak mengenal yang saya yakini sekarang, kemungkinan besar saya itu memperdalami. Ya, dilanjut Pak Aisyah, saya sudah nyampe. Oke, host tolong bukakan dulu Pak Juni minta ya. Coba kita kembali ke apa namanya Al-Maidah 46, ditampilkan yang besar. Oke, bentar ya. Al-Maidah 4. Begini saya mau menjelaskan. Saya nggak butuh penjelasanmu, saya butuh dalilmu. Ya.
Ya, sebentar ya, kita baca Al-Maidah 46. Ya, nih. Oke, dikatakan begini, dan kami iringkan jejak mereka, Nabi-Nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Oh, Coba ditampilkan jelas bos, ya? supaya Pak Junaidi, supaya mereka tahu. Coba tolong ditampilkan kalau bisa ya. Iya, Nanti kita nampilkan aja, dibilang itu buatan kita. Bagaimana kalau kita tidak menampilkan? Ini kan mulutnya yang dihadapin kan masalahnya, maaf ya, yang dihadapi itu setan dan iblis. Jadi mesti valid. Ya nih, ya. Nih, ulang sekali lagi ya. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi-Nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, itu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu. Ya. Pak Juni, Ya. ini perkataan Allah ini benar atau tidak menurut Anda? Ya benar. Nah, sekarang tahan. Kalau perkataan Allah ini benar, ya, kenapa perkataan Allah ini ya tidak disampaikan kepada umat-umat Allah, sama ulama-ulama? Kan saya tadi bilang, saya yakin kalau Al-Maidah 46 ini disiarkan waktu 100 tahun yang lalu sampai sekarang, saya yakin dan saya percaya dari dulu umat Islam itu sudah baca Injil. Logikanya kan di situ. Tapi kenapa saya dulu didoktrin jangan baca itu, haram, najis, karena sudah dipalsukan. Itu doktrin ulama-ulama brengsek ratusan tahun sampai detik ini. Justru ayat ini yang disembunyikan oleh biadab-biadab ulama itu. Betul tidak? Betul. 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 Ya? Justru ya ulama-ulama brengsek itu membuat drama bahwa ya menyiarkan berita hoak Injil itu sudah dipalsukan dan dirubah. Makanya sampai detik ini saya tanya, kalau kamu bilang, oh yang sekarang kan dipalsukan, perkataan siapa itu? Tertulis di mana? Nggak ada yang bisa membuktikan. Jadi mereka tidak sadar umat Islam ini pengikut ulama, bukan pengikut Allah. Betul. Lah ini jelas buktinya, Allah bilang di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Karena ayat ini disembunyikan oleh ulama, takut. Ulamanya takut bangsek. Iya. Ya. Bagaimana kalian umat Islam mau disebut orang bertakwa kalau kalian tidak mempercaya, mengimani Injil dan Taurat tuh? Ya, tuh di bawah ada tulisan bertakwa. Kalau kamu dikatakan orang bertakwa, kalian harus apa itu? Dengan Injil dan Taurat. Itu kata Allah, bukan kata saya itu. Makanya saya baca ini, saya berpaling. Ya, sekali lagi, bagaimana orang Islam mau disebut orang bertakwa kalau tidak percaya dengan Injil dan Taurat? Tuh. Betul. Ya. Salah satu syarat untuk umat Islam dipilih di dalam api neraka itu disebut salah satunya apa? Yang akan dipilih di dalam api neraka itu orang yang bertakwa, sementara yang zalim akan tetap tinggal dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Itu jelas loh. Ya. Itu Bos. Ya, saya mau gimana? Saya mau tunggu dulu ya. Mau kemana? Enggak. Kemana Juni? Ada aktivitas nih sedikit. Oke. Ya, silakan bekerja, nanti naik lagi kalau sudah istirahat ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat si Junet ini sudah murtad terima Yesus Kristus. Ya, santai-santai Junet ya, silakan bekerja. Nanti kirim nomor rekeningmu sama tulang ya, nanti tulang kasih uang jajan ya. Nanti saya mau tanya lagi, itu arti murtad itu apa itu, Bos? Murtad itu meninggalkan Islam. Nah itu artinya. Dah, kau kerja dulu lah, nanti lagi baru naik. Katanya tadi mau kerja. Udah, kerja dulu, cari duit yang banyak. Tuhan Yesus mendekatimu. Oke, salam. Shalom. Mantap si Junet. Tepuk tangan yang meriah buat si Junet. Nah, tepuk tangan dong buat si Junet.
Jadi teman-teman ya, ini komal pemurtatan ini ya, komal pemurtatan. Ada Bu Aisyah tukang pemurtad. Enggak gini teman-teman. Jadi pelan-pelan teman-teman ya. Tapi mereka memang begitu ya. Jadi ya saya maklum sebenarnya karena doktrin ulama itu kental sekali. Dari kecil sudah didoktrin mereka. Betul. Supaya nggak bisa lepas. Ya. Dibilanglah cuman Islam yang masuk surga, selain Islam masuk neraka, itu bohong. Sementara perkataan Allahnya jelas, setiap umat Islam itu masuk neraka. Itu jelas dan surah Maryam 71 itu jarang. Di laundry dulu. Jarang. Di laundry. Angus dong. Ya. Di laundry di neraka dulu. Sampai gosong. Harus setelah jadi arang yang bertakwa dipindah ke neraka, ke surga. Lah bagaimana kalian mau dipilih dari api neraka itu dipilih? Yang dipilih kan orang bertakwa. Kalau orang yang zalim tetap tinggal di dalam neraka dalam keadaan berlutut, sampai hafal loh saya. Betul. Dari 71 ke 72 itu saya sampai hafal. Sama terus dia nggak pindah-pindah. Ini ayat ini 46 ini tidak pernah disiarkan sama ulama-ulama mereka. Kasihan mereka ini. Coba kita pilih dulu mana yang kalau si juta mualaf ini juta ini cuma ngomong doang. Enggak apa-apa lah, dinaikkan dulu si juta ini. Siapa tahu dia seperti si Junid. Luar biasa ya. Ulama itu memang ya, aduh, menyesatkan. Pinter-pinternya Qurannya. Quran tidak mengatakan Injil itu palsu, tapi ulama bilang palsu. Dari mana congornya ulama ini ngomong palsu? Si Jutak ini ya, turunlah kau Jutak, gak ada kuota kau. Aduh, Jutak. Teman-teman ya, biar banyak orang. Tidak usah murtad lah dulu, paling tidak goyang gitu, goyang otaknya. Kalau udah goyang otaknya, udah mulai tuh masuk pengejaran, bongkar terus. Jutak ini tidak bawa kuota ke atas. Jutak. Kasian kali kau kawan. Siapa lagi nih? Ayo yang saya Islam naik itu, soalnya banyak betul ini. Dinaikkan tapi nggak ada manusianya, yang ada semua setan gundul. Salam Gunawan, salam. Salam. Ini juga sama ini. Ayo teman-teman, yang ada kuota naik ya. Ini nggak ada kuotanya. Kita naikkan lagi dulu. Banyak orang ngantri tapi tidak punya kuota semua. Muter aja. Ada turun kau. Bahaya. Naikkan 2 dulu. Naikkan 2. Gomal Silit, selamat pagi. Kristen Islam Gomal. Kamu Gomal apa ya namamu? Gomal Silit atau Gomal apa ini? Gomal, selamat pagi. Kristen Islam. Masuk ya? Gomal, Kristen Islam bro. Saya Kristen. Oh Kristen. Mau nyampaikan apa? Silakan setengah menit dari sekarang. Silakan. Masuk aku bang ya, aku di bawah aja aku. Oke bang, tip layar ya bang. Terima kasih ya bang. Ya. Tuhan memberkati selalu, belajar ya, belajar kita sama-sama ya teman ya. Oke, tip layarnya agak ke atas teman supaya tidak jadi permohonan naik. Ya, ini juga nih manusianya nggak ada ini, si Agustinus ini nggak ada manusianya, ada cuma namanya aja. Jadi sudah meninggalkan nama. Shalom. Ya, shalom. Rakes, selamat pagi. Kristen Islam. Kristen saya bang. Baik, mau menyampaikan apa bang? Silakan setengah menit dari sekarang, saya kasih waktu bang. Silakan. Begini bang, banyak saya lihat apologet dari sebelah mengaku dia dari mengimani kita. Tetapi pernah juga saya tanyakan ayat Al-Maidah 46 ini, dia malah kesurupan.
Saya mau tanya, dia manusianya kriteria manusia yang gimana itu? Nah itulah bang, mereka itu kan diajarkan berbohong bang. Jadi kalau ndak Islam itu, kalau ndak berbohong itu bukan Islam. Jadi gitulah bang Rakes. Mereka itu memang sudah diajarkan boleh berbohong. Makanya mereka bilang Injil dipalsukan lah, ya kan macam-macam. Itu kan bohong itu bang. Itulah tipuan-tipuan mereka ya, supaya umat buta hurufnya itu tidak murtad gitu bang. Maka itu kita bongkar di sini bang Rakes ya, supaya bohong-bohong mereka itu, fitnahan-fitnahan mereka itu terbongkar. Dengan terbongkarnya fitnahan itu, maka gugurlah selama ini tuduhan-tuduhan mereka itu. Gitu bang. Jadi ya itu yang kita lakukan. Ini banyak orang antri 20-an tapi kok nggak ada manusianya. Mobil kalau ada apa aku lepasin, nggak setiap saat dipakai. Jadi nggak perlu kali dibuang-buang. Apa Raja? Selamat pagi Kristen Islam. Raja Kristen Islam. Oh Raja. Pokoknya Kristen bikin Islam. dia rapi, padat jahitannya, sehingga nggak. Gini aja jijik. Bang Christian, boleh dibilang bernarasi ya silakan, tapi mengucapkan sedikit kalimat lah. Silakan. Saya kasih setengah menit. Makanya saya kasih setengah menit. Silakan. Begini bang, jika kita bikin perbandingan ada dua buku nih. Satu buku telah terbit jauh sebelum terbitnya buku yang kedua. Tetapi ada pernyataan di buku yang kedua, jika engkau tidak mengerti tentang buku ini, maka engkau harus merujuk ke buku yang pertama. Berarti kebenaran mutlak dong dimiliki buku yang pertama terbit ya? Oh iya dong, betul. Tetapi bagaimana mereka ini masih ngotot mengakui, sementara di buku yang kedua justru ada yang harus kita perdebatkan. Di situ saya makin bingung konteks logika saya menghadapi mereka ini. Artinya bang, buku yang kedua atau buku yang terakhir itu bang, ya sama sekali nggak bermanfaat, itu buku sampah. Karena apa? Yang di buku yang kedua atau buku terakhir itu mengutip dari buku yang pertama. Malah justru kalau masih ada perdebatan di buku yang kedua, itu mah bukan buku kebenaran, itu buku palsu bang. Itulah bang ya. Kalau mereka ngaku-ngaku, ya kan, kitabnya kitab pembenar, apanya yang dibenarkan? Apanya? Gak ada yang dibenarkan, gak ada. Ya. Paling lucunya bang, kalau saya, ini penilaian saya nih, di buku yang kedua ini dominan yang selalu diuntungkan ajarannya untuk kaum laki-laki. Betul. Bukan laki-laki aja bang, penjahat kelamin bang. Saya cuma menyampaikan itu ya bang. Makasih banyak ya bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Shalom. Jadi ya shalom bang. Ya Tuhan memberkati bang ya. Amin. Ini banyak antrian buah Isa, tapi manusianya kok nggak ada ya. Aduh, antriannya banyak betul ini. Shalom. Shalom Nixon. Ya. Baik. Kau menyampaikan apa bro terkait tema ini? Saya kasih waktu setengah menit. Silakan. Pokoknya saya bingung ini. Perbandingan aja 700 tahun itu sudah ada kok muncul ala baru di abad ke-7 kan. Ayolah rekan-rekan muslim, ayo kita berpikirlah. Ini beda, ada yang beda ribuan tahun dan ada yang beda 600 sampai 700 tahun. Dari mana informasi ini kalian tahu tentang Adam? Kalian tahu tentang Isa? Kalau bukan dari kitab kami. Dan dirubah-rubah lagi, dikarang-karang lagi, diputar-putar lagi. Ayolah, waraslah berpikir teman-teman yang anti dengan Alkitab ini. Masa kok kalian itu muncul 700 tahun silam loh. Muncul kitab baru yang merubah-rubah, membelok-belokkan kitab yang asli. Itu kita gimana berpikirnya? Ayolah, waraslah kita berpikirlah untuk rekan-rekan sebelah. Baik, ya, makasih Bang Nixon. Iya. Halo baby, Kristen Islam, baby. Baby, Kristen Islam. Halo baby, Trisakti, Kristen Islam. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita putar. Sangat menarik. Dan saya berharap kita semua yang mendengar, baik Kristen dan Islam, sama-sama tidak baperan. Khususnya untuk teman-teman Muslim, jangan suka baperan. Bantahlah setiap data yang disodorkan dengan data yang lain, yang mungkin lebih kuat dan lebih akurat dibandingkan data yang disampaikan oleh murtadin atau apologetik yang suka bertarung untuk membela iman barunya.
Jangan baper, karena itu akan menunjukkan kualitas kalian, teman-teman. Tetapi memang begitulah. Terkadang mereka lebih suka membahas kekristenan lalu dianggap dakwah, tetapi ketika Kristen membahas Islam, maka itu akan masuk dalam penistaan, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, namanya juga di jalur pemberitaan kabar baik, ya. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, ya. Memang jalan kita itu jalan yang sangat begitu terjal, teman-teman. Kita ngomong baik-baik saja atau bangun rumah ibadah saja sudah ada yang mengamuk. Teman-teman terkasih, alhasil yang ditunjukkan adalah satu foto daripada seorang yang pernah menghujat kekristenan, teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu ya, itu rekannya si Ustadz Suma sebenarnya, dan teman-temannya itulah ya. Mereka suka ngebahas kekristenan di channel-channel mereka. Tiada hari tanpa henti membahas tentang Alkitab. Dan mereka seolah-olah paling ahli di dalam menarasikan, menafsirkan Alkitab seenak mereka sendiri. Bahkan hari-hari mereka sibuk dengan membahas Alkitab. Kalau saya sih secara pribadi jujur berterima kasih. Meskipun mereka menafsirkan secara salah, tetapi saya percaya tafsiran yang salah pun akan membuat umat muslim yang cerdas akan men-searching atau mencari tahu apakah yang disampaikan oleh mereka itu benar-benar sesuai dengan iman kekristenan. Sehingga dengan demikian Roh Kudus pun bekerja lewat apa yang mereka lakukan, sehingga banyak umat muslim di channel-channel mereka akhirnya mencari tahu atau menanyakan ke aplikasi-aplikasi yang bisa memberitahu mereka jawaban yang baik dan akurat. Kalau bisa, mereka akan digiring untuk menjadi orang percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman, luar biasa bahwa data yang disampaikan oleh Murtadin itu, si Aisyah ini luar biasa kan, tidak bisa dibantah, teman-teman. Dia cuma membaca ya, dia cuma membaca, tidak menafsirkan. Jadi tidak boleh kepanasan dong, tidak boleh marah dong ya. Yang dewasa adalah ketika Anda mendengarkan video ini, harapannya adalah Anda dapat membantahnya dengan data yang baru. Anda harus berani berkata, oke, kamu memberikan data itu, kamu memberikan tafsiran-tafsirannya. Sekarang saya bantah dengan data yang baru, yang lebih tua, lebih akurat, bahkan lebih terpercaya. Harus begitu. Kalau di kekristenan ya demikian, teman-teman. Misalnya kekristenan ditafsirkan si A, maka kita bisa bantah itu dengan tulisan-tulisan yang lebih bertanggung jawab, yang rekam jejaknya itu terbukti bahkan dari buku-buku literatur yang bertanggung jawab. Tidak ada yang baperan, bahkan sampai lapor. Ya bedalah dengan teman-teman kita oknum muslim yang kalau membahas kekristenan begitu luar biasa, berapi-api. Tapi ketika dibahas Islam oleh orang Kristen atau apologetik, maka mereka akan balik meraung-raung lalu melaporkan gitu ya, sebagai unsur-unsur yang kurang tepat, yang akhirnya membungkam dan menggunakan hukum yang tebang pilih untuk membungkam kekristenan. Apakah hal itu berlaku? Ya nggak berlaku sebenarnya. Cuma daging aja yang dihambat, tetapi firman Tuhan tidak mungkin dihambat. Jadi teman-teman, mari kita terus menyuarakan kebenaran ya. Karena Injil itu tidak terbinasakan, kata firman Tuhan di dalam Markus. Injil itu, Kristus yang mati dan bangkit itu tidak terbinasakan. Kabar itu telah meluas ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dan Injil itu tidak terbinasakan. Dia akan bekerja untuk menyelamatkan, dan setiap orang yang mendengar dan membuka hatinya, maka mereka akan diselamatkan. Itu berita sukacita teman-teman, dan kita bangga akan hal itu. Semoga banyak umat muslim yang mendengar, yang juga suka berpikir luas, mereka mencari tahu supaya tidak terus menyalahpahami kekristenan. Jangan suka melapor, jangan suka membahas kekristenan kalau Anda juga tidak suka untuk dibahas. Tetapi kami orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu mengasihi dan terus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Kiranya kehadiran para apologetik ini boleh menjadi buah yang baik untuk terus menyadarkan teman-teman kita yang berlainan agama. Tidak perlu meniru mereka, tapi biarlah kita berbeda. Teman-teman, mari terus dukung supaya
pemberitaan Injil melalui media selalu berlangsung dengan baik dan Tuhan terus dipermuliakan karena cuma satu keselamatan di dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Sampai di sini paham? Saya pikir kalian paham. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa terus untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita teman-teman.